Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana harinya kawan? Mudah-mudahan hari kita selalu dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahlul Arba'i. Saya dari Fakultas Usuluddin Adat dan Dakwah, jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, semester 6. Semua manusia pasti butuh motivasi untuk melanjutkan kehidupannya. Nah, maka dari itu di sini saya akan menyampaikan sedikit motivasi untuk sampean semua. Yang pertama, yang harus kita ketahui dalam kehidupan ini adalah hakikat kemanusiaan. Hakikat manusia adalah bertuhan. Tidak mungkin manusia bisa hidup tanpa adanya Tuhan. Maka hakikat yang pertama manusia adalah bertuhan. Maka kita harus menemukan Tuhan kita. Tuhan kita siapa? Tentu saja Tuhan kita adalah Allah, tempat berharap semua manusia. Setelah kita menemukan Tuhan yang kita cari, Tuhan tempat kita berharap, kemudian kita harus memperbarui niat yang seperti apa yang baik itu. Dalam semua pekerjaan kita harus menentukan niat kita arahkan kemana. Kemudian manusia itu diberkahi akal dan hati. Akal untuk merencanakan sebuah pemikiran, membuat tujuan kita, kemudian hati untuk memfilternya. Maka hati sama akal itu harus berjalan seiringan terus dan menerus untuk mencapai suatu tujuan. Kita manusia harus punya tujuan itu atau cita-cita itu untuk apa? Untuk memberi semangat kita dalam menghadapi kehidupan. Kehidupan perlu adanya pendorong, dan pendorong itu adalah motivasi, sebuah semangat, dan semangat itu berupa cita-cita dan tujuan. Kemudian yang harus kita lakukan, yang harus kita cari, yang kedua adalah potensi diri. Potensi diri kita apa? Kita harus menemukan potensi diri kita. Kita itu cenderung di mana? Cara memperoleh potensi diri, cara mengetahui potensi diri kita, yang pertama dengan motivasi diri kita. Kenapa demikian? Karena yang paling tahu diri kita adalah diri kita sendiri. Maka motivasilah dirimu sendiri. Berbicara dengan dirimu, wahai Anda, wahai saya, apa yang saya butuhkan, apa yang saya inginkan, itu coba bicaralah dengan dirimu sendiri. Setelah kamu berbicara dengan dirimu sendiri dan menemukan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu cita-citakan, yang kamu tujuan kamu apa, kemudian ubahlah mindset kamu, pola pikir kamu ubahlah. Pola pikir menjadi orang yang gini, menjadi pola pikir yang begini. Orang kaya selalu berpikir menjadi kaya. Orang miskin berpikir kemiskinannya. Kalau kita ingin menjadi kaya, maka berpikirlah seperti orang kaya. Itu. Kemudian dalam menemukan potensi diri, yang perlu kita lakukan adalah mempunyai ambisi besar, menjadi orang besar, ambisi besar. Dengan melakukan ambisi terbesarmu apa? Itu yang harus kamu temukan. Kamu harus mempunyai ambisi besar untuk menjadi presiden contohnya, untuk mengubah generasi ini contohnya, untuk menjadi guru dan mendidik anak-anak selanjutnya. Contohnya, untuk menemukan potensi diri, kita juga harus mengandalkan diri kita sendiri, bukan orang lain. Orang lain cuma mengkritik kita, tapi kita yang akan melakukan diri kita sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Dalam Al-Quran disebutkan, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sehingga kaum itu merubah dirinya sendiri. Kemudian yang poin ketiga, setelah kita menemukan hakikat manusia, menemukan Tuhan, kemudian sudah berbicara pada diri kita sendiri, menemukan potensi diri, kemudian yang ketiga adalah psikologi positif dalam memotivasi masyarakat. Untuk mensisipkan psikologi positif dalam diri kita, pergaulan itu penting. Maka bergaulah dengan orang-orang yang hebat, maka kamu akan tertular hebat. Karena kamu akan tertular semangatnya, kamu akan tahu bagaimana dia jalan ke arah kesuksesan itu. Maka bergaulah dengan orang-orang hebat. Setelah kamu belajar dengan orang-orang hebat, maka belajar dari pengalaman orang lain. Hidup adalah tentang mencari pengalaman. Bukan ada ungkapan yang mengatakan belajarlah
dari pengalaman. Yang dimaksud pengalaman di sini adalah bukan pengalaman sendiri. Kalau kita menunggu perbaikan dengan pengalaman yang kita raih, maka itu terlalu jauh. Nah, belajarlah dari pengalaman orang lain, karena kita tidak usah melakukan biar orang lain itu melakukan. Dia yang pernah sukses di sana itu pernah melakukan kesalahan. Nah, kesalahan itu jangan kita ulangi. Kemudian yang terakhir itu jangan dengar kata orang, karena orang itu cuma mengkritik saja, tidak memberi masukan. Jangan dengar kata orang, percayalah pada dirimu sendiri. Kemudian tujuan motivasi adalah untuk membentuk generasi. Generasi ini adalah generasi kita. Generasi orang-orang tua dulu sudah terlewatkan orang dulu, dan sekarang adalah generasi kita. Generasi kita yang akan mengubah dunia, yang akan mengubah Indonesia ini ke arah jalan yang benar. Itu adalah generasi kita, bukan generasi orang tua. Generasi orang tua kita sudah putus di sana. Sekarang giliran generasi kita yang akan berbuat perubahan. Saya yakin Islam aduki puncak kejayaannya lagi, dan saya harapkan kita sebagai kaum muda, kita ikut andil dalam perubahan ini, dalam mengambil kejayaannya lagi. Ketika Islam sudah berada dalam puncak kejayaan, yang saya inginkan itu berada di generasi kita. Kalau bukan generasi kita, maka kita harus menyiapkan generasi tersebut. Mungkin cukup itu. Selalu semangat kawan, semangat untuk menjalani kehidupan ini. Dan pesan saya, hiduplah untuk menghidupi orang lain, jangan hidup egois. Mungkin sekian dari saya. Jika ada kesalahan saya minta maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.